Monumen Pancasila, di mana monumen ini dibangun untuk tujuan mengingatkan perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia dari ancaman ideologi komunis. Di monumen ini terdapat semacam dua tugu yang berdiri kokoh, yang dimana posisi sebelah kanan terdapat Sabta Marga, yang dapat dilihat 7 bunyi yang dimana maksud tersebut sebuah pasal yang harus ditaati bagi TNI. Dan di sisi tugu sebelah kiri terdapat sebuah tulisan Pancasila. Di hari ini saya kebetulan berkunjung di Hari Pancasila, di mana hari ini banyak sekali pengunjung yang ingin datang ke monumen ini hanya untuk melihat sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, di mana 7 para perwira tertinggi di militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh karena dinilai sedang melakukan sebuah usaha percobaan kudeta. Di sini terdapat sebuah sumur maut atau sumur pembuangan jenazah. Sumur yang berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm untuk mengubur 7 jenazah pahlawan revolusi. Pada bulan Mei 1965, PKI menyebarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang bermaksud mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Persiapan mulai diintensifkan. Rapat-rapat juga mulai diintensifkan. Di Rumah Syam diadakan rapat 6 kali dengan para kepala biro khusus daerah, 10 kali dengan oknum-oknum abri pendukung PKI, dan mengambil kesimpulan karena perimbangan kekuatan di Jakarta tidak menguntungkan PKI, maka
Tidak jauh dari rumah penyiksaan, tempat berikutnya adalah sebuah rumah kecil yang dijadikan sebagai pos komando. Rumah ini sebelumnya adalah rumah milik seorang penduduk di daerah Lubang Buaya. Pos komando ini masih dipertahankan keasliannya sampai saat ini. Rumah pun sebagian besar masih asli seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, bahkan ada mesin jahit juga. Tidak jauh dari rumah pos komando terdapat sebuah rumah kecil yang merupakan rumah dapur umum. Rumah ini adalah rumah gerombolan PKI digunakan sebagai dapur umum bagi para anggota pasukan pemberontakan. Sama seperti rumah pos komando, rumah ini juga dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk, isi rumah, sampai beberapa perabotan yang ada di dalamnya. Di sini juga terdapat mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Terdapat sebuah truk besar dengan tulisan PN Arta Yasa. Truk tersebut digunakan oleh para pemberontak untuk menculik dan mengangkut jenazah. Mobil kedua adalah sebuah mobil Jeep. Mobil dinas milik Maijen TNI Soeharto. Mobil ini digunakan Maijen TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 di Jakarta. Kita coba untuk masuk ke Museum Pengkhianatan PKI. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Di lantai ini terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia. Mulai dari peristiwa 3 daerah, peristiwa revolusi, sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, Musuh pemimpinan PKI tertembak mati, pembunuhan massal di Tirtomoyo, dan lain-lainnya. Di lantai 2 ini terdapat diorama-diorama pengadilan DN Aidit, tokoh G30 SPKI. Kita menyeberang ke Museum Paseban. Pada Museum Paseban di lantai ini terdapat diorama tentang peristiwa G30 SPKI, mulai dari rapat persiapan, pemberontakan, latihan, sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Bye-bye.